Dan perjalanan kami pun dilanjutkan. Langkah kaki kami diiringi oleh burung yang melompat-lompat untuk menunjukkan jalan. Sepertinya dia tahu kami sedang kebingungan untuk mencari jalan. Bukan mencari jalan menuju ke puncak, tapi mencari jalan menuju hati dia. Iya. Perjalanan kali ini kerasa lebih spesial sih, karena saya harus jadi porter dadakan buat ngebantu teman saya. Gak apa-apa lah, hitung-hitung amal. Mari. Hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Kenapa orang-orang lebih suka bicara daripada membaca ya? Lebih senang memerintah daripada bekerja sama, lebih sering mengorbankan ketimbang berkorban, dan kenapa mereka lebih gemar meminta daripada memberi? Itu bukan karena suatu ketidakmampuan. Coba saja bayangkan kalau semua manusia hidup dermawan, rela berkorban, dan penuh keikhlasan. Iblis pasti menangis. Ya, kalau kita bareng grup berarti kita harus tahu konsekuensinya kalau kita jalan sama teman-teman dan harus ngerti keadaan temannya. Oke. Kita memang dilahirkan dari nenek moyang yang sama. Membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama. Bukan semata-mata untuk menjalankan perintah agama saja, menolong sesama juga mengasah naluri kita sebagai makhluk sosial. Tolong menolong tak hanya sebatas ucapan di bibir saja, tapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Namun, untuk memiliki sikap saling menolong memerlukan proses dan kepekaan. Kamu tak butuh uang untuk membantu orang lain, kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Lumayan dingin banget. Sudah ada beberapa tenda sama teman-teman, ada yang dari Karawang juga. Nanti mungkin malam kita akan api unggunan ya. Habis ini kita Pagi ini kita akan summit ya, jam 6 kesiangan. tapi nggak apa-apa, ini kita sampai. Gimana, betis aman? Sambil nikmatin perjalanan menuju puncak, saya ceritain sedikit ya tentang Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedangkan status gunung ini adalah gunung api istirahat. Diperkirakan terakhir meletus itu pada tanggal 28 November tahun 1885. Ketinggian Gunung Lawu adalah 3.265 mdpl dan sering disebut sebagai atap Jawa Tengah karena statusnya sebagai gunung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tapi saya nggak yakin kalian tertarik dengan itu. Kalian pasti lebih tertarik sama hal-hal yang berbau mistis atau goib kan di Gunung Lawu ini. Ya emang Gunung Lawu ini emang terkenal banget sih sama hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali sejarah tentang kisah Gunung Lawu ini, mulai dari sejarah kerajaan, mitos-mitos yang terdapat di gunung, dan juga sampai pendaki yang hilang. Di balik itu semua, Lawu menyimpan keindahan yang fantastis. Tak ayal hati pun ikut bertanya, benarkah Lawu itu fantastis atau mistis? Bukan gak percaya sama tahayul, karena setiap kali mendaki gunung belum pernah ketemu sama hal yang aneh-aneh sih. kita akan masuk ke gerbang dari Pasar Dieng. Nah, ini dia yang disebut Pasar Setan atau Pasar Dieng. Bagi yang udah pernah mendaki Gunung Lawu, pasti nggak asing dengan nama Pasar Setan. Lokasinya di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan ilalang dan angin yang berhembus cukup kencang. Sudah sampai di Pasar Dieng. Konon, ketika melewati lokasi tersebut, para pendaki sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. Ada suara yang seolah menawari untuk belanja. Sebagian pendaki percaya ketika mendengar suara tersebut, mereka harus melempar koin atau apa saja di Pasar Setan, layaknya melakukan transaksi jual beli di pasar. Dan hingga saat ini, cerita tentang Pasar Setan di Gunung Lawu masih menjadi misteri goib yang tak terpecahkan. Ingat kisah pendaki yang hilang di Gunung Lawu?
Menurut informasi menyebutkan bahwa pada saat itu pukul 12.15 mereka terakhir bersama di Pasar Dieng. Karena diajak beradu cepat, jadi beliau melanjutkan langkahnya sendirian. Dan sejak saat itulah mereka tidak pernah bertemu lagi. Ya, seperti itulah kira-kira ceritanya. Sebagian orang percaya bahwa beliau sudah dibawa ke alam yang lain dan sangat sulit untuk kembali. Memang sampai dengan saat ini jasadnya masih belum ditemukan. Pihak keluarga pun telah mengikhlaskan kepergian beliau. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik saja untuk beliau. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Wah, gacor number one. Kanan ya? Ya, cuy. Rame banget cuy. Hampir rata-rata semuanya makannya kesini soalnya turun dari puncak. Chef, ayo chef. Chef kali ini hanya mengambil aja, nggak masak. Wanjay, wadidaw, oke. Nasi pecel, goyem. Wah, langsung disantap rupanya saudara-saudara. Teh 4 tadi. Waktunya packing. Kita udah selesai packing. Tinggal Tenda ngalekap jadi nah. makan apa atau Abang Ule? Buah segar banget. Gila. Pegangin. Poin tanpa minion kajen. Satu buah aja gitu. Kang boga botol letik tuh Kang. Ada pisang, ada ini, bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Ayo gede semua ada tiga setengah tah. Yang paling mantap. Estafet ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Reja duluan, saya sama Ule sepakat
buat nunggu sampai gacor datang. Istirahat sebentar, habis itu kita lanjut jalan lagi. Alhamdulillah kita udah sampai. Berarti kita habis waktu dari jam 1 sampai jam 4 lah ya. Harusnya sih nggak 3 jam ya kan? 2 jam kayaknya. Tapi ya bagaimana? Banget Bang Reja. Pertama kali nih sama Bang Reja. Biasanya sama Sele. Kenapa bosku jalannya sampai kayak begitu? Putus gak jempol? Putus gak? Lagu 2 kali. Kita gacor sampai ke sini jam 6. Nanti terpaut cukup jauh banget ya. Menembak tadi di jalan sempat ngeluh. Sakit sih kakinya. Saya juga pas datang kayak agak sedikit pincang-pincang gitu. Alhamdulillah beres. Udah Bang tasnya? Udah cuy, aman. Tenda udah. Udah kemarin. Oke cuy, makasih banyak ya Ya Bang. cuy oleh See you next time. next time. Cor look. Makasih Bang Eja. Thank you. See you again. Udah. Sip. Hati-hati ya. So. 1:45. Alhamdulillah lancar semuanya. Terus juga nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke teman-teman, itulah perjalanan saya dan teman-teman dari Karawang di Gunung Lawu. Semoga bisa jadi video yang bermanfaat, bisa memberikan informasi yang bagus juga buat teman-teman.